Udara pagi di bulan September terasa lembab dan dingin. Namun hawa panas menusuk dari dalam kerongkonganku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun pengantin putih gading yang mewah ini terasa berat, bukan karena bebannya, melainkan karena perasaan sepi yang menyelimutinya. "Kamu cantik sekali, Ria." Suara Agus terdengar lembut dari belakangku. Ia berdiri di ambang pintu ruang rias, mengenakan jas pengantin yang pas di badannya. Matanya yang teduh selalu menjadi jangkar bagiku. "Terima kasih, Mas," jawabku, memaksakan senyum. Tapi mataku tidak bisa berbohong kan? Agus berjalan mendekat, memegang bahuku melalui cermin. "Mata kamu cuma mengatakan kamu lelah. Hari ini, hari besar kita. Fokus pada itu." "Bagaimana aku bisa fokus, Mas?" Aku menoleh. Tak kuasa lagi menahan getaran. Pernikahan ini, impianku, sejak lama, semua sudah disiapkan. Gedung di pinggiran Jakarta ini sudah kita bayar lunas. Cateringnya enak, dekorasinya cantik, tapi coba lihat sekeliling. Aku menghela napas. Ruang VIP yang seharusnya diduduki Ibu Desti dan Ayah Lindu, tempat Mila dan keluarganya akan bersenda gurau, itu kosong. Bahkan sampai 5 menit sebelum ijab kabul, tidak ada satupun dari mereka yang mengirim pesan, kecuali ucapan semoga lancar dari bibi jauhku. Agus memelukku erat. Bau parfumnya yang menenangkan membuatku sedikit lebih kuat. Mereka tidak ada di sini. Itu benar, dan itu adalah kesalahan besar mereka. Bukan kesalahanmu. Hari ini, kamu menikah dengan pria yang mencintaimu. Ria, kita membangun keluarga kita sendiri. Mulai hari ini, kata-kata Agus menghangatkan, tetapi realitas tetap dingin. Kami melangkah ke aula pernikahan. Musik gamelan yang mengalun seharusnya meriah, namun bagiku terasa seperti lolongan. Aku melihat ratusan wajah, rekan kerja Agus, teman-teman kuliahku yang setia, kerabat jauh, dan beberapa tetangga yang hadir karena rasa sungkan. Mereka tersenyum, bertepuk tangan saat aku dan Agus berjalan. Namun, yang paling jelas terlihat adalah Mahamaya bundar di depan. Kosong. Saat kami berdiri di pelaminan, aku mencoba mencari-cari. Mungkin ayah hanya terlambat, mungkin Ibu Desti sedang parkir. Tidak. Aku tahu mereka tidak akan datang. Aku teringat percakapan 3 minggu lalu. Aku mengajukan cuti dari kantor, bersemangat untuk memberitahu Ayah Lindu bahwa persiapan sudah 90%. "Ya, Ibu, besok kita ketemu vendor ya. Mau finalisasi catering? Aku sudah siapkan daftar menu favorit Ayah." Ibu Desti menjawab dengan nada dingin melalui telepon. "Ria, kamu atur sendiri saja. Kami sedang sibuk. Kamu tahu, lusa itu acara pertunangan Mila dan Rendra. Tapi Bu, itu kan masih 3 minggu lagi setelah pernikahanku. Kenapa harus sibuk sekarang?" tanyaku. Bingung. Mila butuh dukungan moral. Dia anak bungsu. Ayahmu juga tidak bisa diganggu. Kamu sudah dewasa, Ria. Urus saja pernikahanmu. Kami akan datang kalau sempat, katanya. Lalu menutup telepon tanpa salam. Kini, bukan hanya mereka yang tidak datang. Sebagian besar teman-temanku, yang juga mengenal Mila, mengirim pesan yang sama. "Maaf ya, Ri, kami harus ke rumah orang tuamu. Mila butuh teman di hari pentingnya. Hari pernikahanku adalah hari penting Mila." Tepat saat Bapak Penghulu memulai prosesi ijab kabul, aku mendengar bisikan dari 2 ibu-ibu di barisan kursi samping. Aku tidak mengenal mereka. Mungkin rekan kerja ayah atau ibu. "Lihat itu, pengantin wanitanya sebatang kara," bisik yang satu. "Kasihan ya, orang tua dan adiknya malah memilih merayakan pertunangan yang bahkan belum tentu jadi. Benar-benar tidak ada harga diri." Timpal yang lain, suaranya terdengar jelas di antara keheningan formal. Kata-kata itu menghantamku di depan banyak orang. Aku bukan hanya Ria yang menikah. Aku adalah Ria yang ditinggalkan. Agus merasakan keteganganku. Ia meremas tanganku kuat-kuat. Aku menatap matanya. Di sana tidak ada rasa malu, hanya cinta dan kesetiaan murni. Aku tidak sendirian. Batinku, aku punya Agus. Aku mengangguk pada Agus. Saatnya memulai hidup ini tanpa mereka. Kekuatan baruku
dimulai di panggung yang sepi ini. Prosesi sudah usai, kami sudah sah sebagai suami istri. Disaksikan oleh tamu-tamu yang hadir, dan yang terpenting, oleh Agus. Rasa lega bercampur pedih, menggelayut di hati. Aku mencoba tersenyum, menyalami setiap tamu di pelaminan, tetapi mata batinku terus menkari-kari sesuatu yang mustahil. Wajah Ibu Desti, Ayah Lindu, atau Mila. Saat jeda istirahat sebelum resepsi malam, aku dan Agus kembali ke ruang rias. Aku segera meraih ponselku. Tanganku gemetar. Aku harus memastikannya. Kenapa hari pernikahanku bisa bertepatan tidak? Bahkan diprioritaskan oleh acara pertunangan adikku. Aku membuka aplikasi media sosial. Jantungku mencelos. Layar ponselku dipenuhi unggahan stories dari teman-temanku, sepupu, bahkan beberapa kolega ayah. Bukan unggahan tentang pernikahanku, melainkan tentang pesta. Pesta pertunangan Mila. Semuanya ada di sana. Dekorasi yang jauh lebih megah dan mewah daripada yang kubayangkan. Halaman rumah orang tuaku, rumah masa kecilku, disulap menjadi taman bunga yang elegan. Ibuku, Desti, tampak bersinar dalam balutan kebaya sutra, tertawa lepas bersama para tamu penting. Ayah Lindu terlihat gagah merangkul calon suami Mila. Rendra ada senyum lebar, sorakan, dan live music yang riuh. Aku bahkan mengenali catering yang mereka gunakan, catering kelas atas yang dulu kuimpikan untuk pernikahanku. Namun batal, karena Ibu Desti bilang biayanya terlalu mahal dan kami harus berhemat. Agus mendekat dan melihat layarku. Ia tidak berkomentar, hanya memelukku dari belakang. Keheningan Agus lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Itu adalah konfirmasi bahwa apa yang kulihat adalah pengkhianatan yang nyata. Lihat, Mas, bisikku getir. Suaraku tercekat. Mereka bahkan tidak peduli menyembunyikannya. Mereka tahu semua orang akan melihat ini. Mereka bangga. Aku menggeser story demi story. Mila, adikku, tampak memegang tangan Rendra. Wajahnya penuh ekspresi bahagia yang agak berlebihan. Di tengah keceriaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh, yang menghapus sedikit rasa sakitku dan menumbuhkan benih misteri. Mila selalu menjadi drama queen, anak emas yang segalanya harus sempurna. Tapi Rendra, calon suaminya, terlihat tertekan. Dalam foto close-up yang diunggah seorang teman, senyum Rendra terlihat dipaksakan. Matanya tidak memancarkan kegembiraan. Ia terlihat pucat dan gugup. Bukan seperti pria yang baru bertunangan dengan cinta hatinya. Kenapa dia seperti itu? Aku teringat percakapanku dengan Ibu Desti. Ibu begitu tergesa-gesa dengan pertunangan ini, hampir seolah-olah ada tenggat waktu. Mereka memajukan tanggalnya beberapa kali. Sampai akhirnya jatuh tepat di hari pernikahanku. Aku sempat memprotes, tetapi ibu selalu menjawab, "Ini demi masa depan Mila. Kamu tidak mengerti. Apa yang aku tidak mengerti? Apakah ini hanya pertunangan biasa? Atau ada agenda tersembunyi yang membuat mereka rela mengorbankan hari paling penting bagi putri sulungnya sendiri?" Aku melihat poster baru dari Ibu Desti, sebuah foto Mila dan Rendra dengan caption panjang tentang restu yang sulit didapat dan pengorbanan keluarga demi kebahagiaan anak. Itu adalah caption yang berusaha menampilkan keluarga kami sebagai keluarga yang penuh drama romantis dan pengorbanan suci. Padahal, yang kulihat adalah kebohongan sosial demi citra. Latar belakang sosial yang kental dalam keluarga kami adalah menjaga martabat di mata kerabat dan kolega. Ayah Lindu yang terpandang, ketidaksempurnaan adalah aib, dan mereka telah memilih untuk menjadikan pernikahan putri sulung mereka sebagai aib tak terlihat, demi memastikan pertunangan putri bungsunya tampak sempurna dan terhormat. Agus membalikkan badanku menghadapnya. "Sudah cukup sayang, hapus saja aplikasinya, matikan ponselmu. Biarkan mereka berpesta dengan kebohongan mereka. Mereka memilih jalur yang mereka yakini benar. Sekarang, kita yang akan memilih jalur kita. Bahagia di sini, hari ini." Agus meraih ponselku, mematikannya, dan meletakkannya di sudut meja. "Batasan kita dimulai sekarang, Ria. Mereka memutuskan untuk tidak ada dalam hidup kita hari ini.
kita hargai keputusan itu. Sekarang, kita kembali ke pelaminan. Aku tidak mau ada satupun tamu yang melihat istriku bersedih karena orang-orang yang tidak menghargainya. Kata-kata Agus menampar kesadaranku. Rasa sakitku tiba-tiba bergeser menjadi sebuah tekad yang dingin. Rasa dikhianati ini tidak akan kulupakan, tetapi juga tidak akan kuhancurkan hidupku. Aku akan membangun benteng kebahagiaan bersama Agus, Mila, dan orang tuaku telah memilih pestanya. Aku akan memilih pernikahanku. Aku mengangguk, menyeka air mata terakhirku, dan berdiri tegak. Ayo, Mas, kita tunjukkan pada semua orang bahwa pernikahan ini tetap sempurna. Walau tanpa mereka, resepsi malam berlalu dalam kabut kelelahan yang bahagia. Aku menerima ucapan selamat, berfoto, dan berdansa, menjaga senyum profesional di wajahku. Energi Agus tak pernah padam. Dia menari bersamaku dengan ceria. Ia mengenalkan semua temannya padaku dengan bangga. Dan setiap kali ada celah, ia membisikkan kata-kata manis yang membuatku merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia. Beberapa tamu mencoba basi-basi, menanyakan ketidakhadiran orang tuaku. Bu Desti lagi ada urusan penting banget. Yari, tanya seorang kerabat jauh, dengan sorot mata ingin tahu. Aku hanya menjawab, ibu dan ayah sedang membantu urusan penting keluarga di rumah. Tapi mereka mengirim doa. Aku berbohong, tentu saja. Tetapi kebohongan itu terasa seperti perisai yang kubutuhkan untuk melalui malam itu. Tanpa hancur, aku menyadari, di mata masyarakat Indonesia, pernikahan tanpa orang tua kandung adalah aib. Dan aku, Ria, harus berusaha keras menutupi aib yang diciptakan oleh keluargaku sendiri. Ketika gerbang gedung ditutup dan sisa dekorasi mulai dibongkar, Agus memegang tanganku. Selesai, kita berhasil melaluinya sayang. Sempurna. Kami menuju kamar hotel yang sudah kami booking untuk malam pertama. Begitu pintu tertutup, semua topengku jatuh. Aku ambruk di ranjang yang mewah itu dan mulai menangis. Itu bukan tangis kemarahan, tapi tangis pelepasan. Tangis karena rasa ditinggalkan yang terasa nyata. Agus tidak langsung memelukku. Ia membiarkanku melepaskan semuanya. Ia menyiapkan air hangat di batap dan menyeduh teh yang ia bawa dari rumah. Ketika aku sudah sedikit tenang, ia duduk di sebelahku di tepi ranjang. Menangis saja. Ria, kamu punya hak penuh untuk kecewa, katanya sambil menyeka air mataku. Kamu sudah sangat kuat hari ini. Aku tidak mengerti, Mas. Apakah aku seburuk itu? Apa yang sudah aku lakukan sehingga mereka rela menukar hari pernikahanku dengan pertunangan mendadak? Mila, aku anak sulung, Mas. Aku selalu berusaha menjadi penurut. Aku tidak pernah menuntut mekam-mekam. Suaraku bergetar. Agus menggenggam tanganku. Dengar sayang, ini bukan tentang seberapa baik atau buruknya kamu. Ini tentang prioritas mereka yang keliru. Orang tuamu dan Mila. Mereka memilih citra, status sosial, dan drama yang mereka yakini perlu mereka jaga. Mereka memilih pandangan orang lain di atas kebahagiaan putri mereka sendiri. Ia menatapku intens. Tapi kita memilih. Pernikahan ini bukan untuk memvalidasi keluarga kita di depan masyarakat. Pernikahan ini adalah janji suci antara kamu dan aku. Lihatlah aku, Ria. Aku ada di sini. Aku tidak akan pergi. Kata-katanya menenangkan. Mereka meredakan api amarah yang mulai membakar. Aku takut, Mas, bisikku. Takut kalau setelah ini kita akan selalu dipandang sebelah mata. Takut kalau Ayah Lindu dan Ibu Desti akan terus menganggapku tidak penting. Biarkan saja mereka, sayang. Kita tidak butuh validasi mereka. Sekarang, kita adalah keluarga inti kita. Batasan kita dengan mereka sudah sangat jelas sejak mereka memilih pesta Mila daripada ijab kabul kita. Agus berdiri dan meraih bingkai foto di nakas foto kami berdua saat liburan di Bali. Lihat foto ini. Inilah fondasi keluarga baru kita. Hari ini adalah kemenangan kita atas kesepian. Kemenangan karena kita memilih cinta yang jujur, bukan kesetiaan keluarga yang penuh syarat. Dia mengajakku ke jendela kamar hotel. Di luar, lampu-lampu kota besar tampak berkelip. Kita sudah jauh dari rumah itu, Ria. Dari bisik-bisik dan tuntutan mereka. Malam ini, kita berjanji.
ya? Aku menatapnya. Janji apa, Mas? Kita berjanji untuk membangun keluarga kecil yang saling mendukung. Keluarga di mana tidak ada anak emas, tidak ada rahasia, dan tidak ada kebohongan demi citra. Kita akan fokus pada kebahagiaan kita. Kita akan menjadi keluarga yang kamu impikan. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang melimpah. Aku memeluknya erat. Ya, Mas, kita janji. Aku janji. Malam itu, di tengah kota yang ramai namun terisolasi dari kekacauan keluargaku, aku menemukan kedamaian dengan dukungan dan cinta dari Agus. Aku tahu aku akan mampu membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh daripada fondasi keluarga yang baru saja runtuh di hadapanku. Keesokan harinya, setelah sarapan yang tenang dan penuh kasih sayang bersama Agus, aku merasa lebih kuat. Keputusan untuk fokus pada keluarga baruku telah memberiku ketenangan. Namun rasa penasaran dan kebutuhan akan penutupan masih menggantung. Aku harus mengonfirmasi hipotesis Agus. Apakah semua ini benar-benar hanya soal citra dan rahasia? Aku kembali menghidupkan ponsel, kali ini dengan tekad yang berbeda. Aku tidak mencari kepastian atau permintaan maaf. Aku mencari kebenaran. Aplikasi media sosial masih dipenuhi sesa kemeriahan. Pertunangan Mila. Aku kembali fokus pada Rendra. Calon suami Mila, wajahnya yang tegang dalam foto pesta itu terasa janggal. Aku memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak awal. Mencari jejak digital Rendra. Aku menemukan profil profesionalnya. Dia mengaku sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Namun, saat ku cari nama startup itu di Google, hasilnya nol. Aku mencoba mencari namanya di LinkedIn. Ada, tapi histori pekerjaannya sangat samar dan tidak terverifikasi. Sebuah benih misteri mulai tumbuh menjadi pohon kecurigaan. Seorang manajer proyek sukses seharusnya memiliki jejak digital yang kuat. Mungkinkah Rendra bukan seperti yang dia katakan? Saat aku sedang menggali informasi ini, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari Ibu Desti. Aku menelan ludah dan membuka pesan itu. Ibu Desti, pukul 10.3 WIB. Pria, ibu dan ayah benar-benar minta maaf tidak bisa datang. Ada masalah mendadak terkait dokumen pertunangan Mila yang harus segera diselesaikan. Ini sangat penting, menyangkut nama baik keluarga. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Sebuah kebohongan yang tulus dan terstruktur. Dokumen apa yang begitu penting hingga harus diselesaikan pada hari akad nikah putri sulung mereka. Sementara di media sosial, mereka terlihat sedang tertawa bahagia. Ibu Desti, pukul 10.35 WIB, tolong mengertilah. Kamu sekarang sudah menikah. Sudah punya Agus yang menjaga. Mila belum. Dia masih butuh ayah dan ibu 100%. Jangan marah ya nak. Ibu janji kita akan merayakan pernikahanmu nanti. Kalimat terakhir itu seperti garam di luka. Merayakan nanti. Seolah-olah pernikahan resmiku adalah pre-event yang bisa dijadwal ulang. Aku tidak membalas. Aku membiarkan pesan itu terbaca tanpa balasan. Agus masuk ke kamar, membawakan kopi untukku. Ia melihat wajahku yang tegang dan langsung tahu apa yang terjadi. Ibu, tanyanya lembut. Aku menyodorkan ponselku. Dia sedang melakukan damage control. Mas, menyusun narasi palsu untuk menyelamatkan citra mereka sendiri. Masalah dokumen mendadak katamu? Dan dia bilang, Mila belum punya yang menjaga. Jadi dia butuh 100% perhatian. Apa aku ini patung yang sudah tidak butuh orang tua? Agus membaca pesan itu. Wajahnya mengeras. Ini bukan permintaan maaf, Ria. Ini adalah pembenaran diri. Mereka tidak menyesali tindakan mereka. Mereka hanya menyesali dampaknya. Yaitu kamu marah. Aku melihat kejanggalan lain. Mas, kataku sambil menggeser layar ke profil Rendra, calon menantu emas mereka ini. Jejak digitalnya palsu. Aku ragu dia benar-benar manajer proyek di startup manapun. Aku punya firasat buruk tentang pertunangan yang terburu-buru ini. Agus menghela napas. Baik, kita sudah dapat sedikit misteri, tapi kita harus berhati-hati. Jangan biarkan rasa penasaran ini menarik kita kembali ke dalam drama mereka.
Ingat, janji kita, fokus pada kita. Aku tahu, Mas. Tapi ini adalah bagian dari menciptakan batasan sehat. Jelasku, untuk menjaga diri dari mereka, aku perlu tahu apa yang sedang mereka sembunyikan. Kalau aku tahu, aku tidak akan mudah terperangkap lagi dalam permainan emosi mereka. Aku mengetik balasan singkat dan dingin kepada Ibu Desti. Ria, pukul 11.00 WIB, terima kasih atas pesannya. Bu, ijab kabul berjalan lancar. Kami bahagia. Saya dan Agus sepakat untuk fokus pada rumah tangga kami. Sebaiknya, ibu dan ayah fokus pada urusan Mila, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Aku tidak mengatakan aku memaafkan mereka. Aku tidak mengatakan aku mengerti. Aku hanya menyampaikan bahwa aku sudah mandiri, dan mereka harus mengurus kekacauan mereka sendiri setelah mengirimkannya. Aku segera memblokir nomor Ibu Desti, Ayah Lindu, dan Mila. Aku juga menyembunyikan semua akun media sosial mereka. Ini adalah langkah pertama, Mas, kataku, merasa sedikit lega. Aku tidak akan membiarkan kebohongan mereka mencemari kebahagiaanku. Mereka telah memilih. Sekarang, aku memilih jarak. Agus tersenyum. Senyum yang mencapai matanya. Selamat datang di kehidupan baru kita, Nyonya Agus. Kehidupan yang bebas dari drama. 3 bulan berlalu. 3 bulan yang sunyi dari drama keluarga, namun penuh dengan tawa dan kehangatan dari Agus. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kompleks perumahan orang tuaku. Keputusan memblokir kontak mereka terbukti menjadi benteng pertahanan mental yang efektif. Aku kini fokus pada pekerjaan baruku sebagai desainer grafis freelance. Sementara Agus semakin mapan di kantornya, aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kudapatkan saat tinggal di bawah atap yang sama dengan Desti, Lindu, dan Mila. Di sini, aku tidak perlu bersaing. Aku adalah Ria, istri Agus, dan nilai diriku tidak ditentukan oleh seberapa besar perhatian yang kuterima dari orang tuaku. Meskipun aku sudah memutus komunikasi langsung, aku tidak bisa sepenuhnya menghindar dari hiruk-pikuk kehidupan sosial Indonesia. Aku dan Agus menghadiri resepsi pernikahan rekan kerja Agus. Saat sedang mengambil makanan di meja buffet, aku bertemu dengan Tante Erna, kerabat jauh dari pihak Ayah Lindu yang terkenal suka bergosip. Aduh, Ria, pangling banget. Lama tak jumpa, serunya, suaranya nyaring. Aku tersenyum ramah. Tante Erna, apa kabar? Baik. Baik, kamu sekarang sudah enak ya? Mandiri, tinggal sendiri. Beda dengan adikmu, si Mila. Tante Erna berbisik, mendekatkan wajahnya. Sorot matanya penuh rasa ingin tahu, tapi juga sedikit kasihan sorot yang kubenci. Oh, Mila, bagaimana kabarnya tante? Tanyaku. Menjaga nada suara tetap netral. Aku tahu ini adalah momen konflik eksternal, di mana aku harus menghadapi cibiran masyarakat secara langsung. Tante Erna menarikku sedikit menjauh dari Agus, yang sibuk mengobrol dengan rekan kerjanya. Kamu tahu, Ri? Ya, namanya anak emas. Dulu waktu pertunanganmu, Desti dan Lindu heboh banget ya di rumah. Padahal itu kan hari penting kamu. Katanya sih, urusan Mila itu mendadak dan urgent. Aku mengangguk, pura-pura mengerti. Iya, Tante, urusan dokumen penting. Tante Erna terkekeh pelan, tawa yang menusuk. Dokumen apa? Itu sih akal-akalan Desti saja. Dengar-dengar ya, calon suaminya Mila itu tidak sekaya yang dia bilang, katanya manajer. Tapi ternyata cuma sales rendahan. Keluarganya malu besar. Mereka buru-buru adakan pertunangan mewah di hari pernikahanmu itu, justru untuk menutupi kabar burung soal status si Rendra, biar orang melihat pestanya, bukan kebenarannya. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah konfirmasi misteri yang kucari di bab 4. Mereka memang memilih citra. Dan pernikahan Mila adalah proyek damage control yang sengaja mereka tancapkan di hari bahagiaku. Tante Erna melanjutkan, dan sekarang, setelah 3 bulan, semuanya ketahuan. Mereka tidak jadi menikah. Rendra kabur. Katanya ada hutang. Keluarga Desti sekarang yang kena getahnya. Malu besar di kompleks. Usaha ayahmu juga jadi terganggu. Coba,
Kalau waktu itu mereka datang ke pernikahanmu, kan lebih terhormat. Aku diam. Aku tidak merasakan kemenangan yang besar. Hanya rasa kegetiran melihat nasib keluargaku. Namun, ada sedikit kepuasan dingin. Karma memang bekerja. Oh tante, saya kurang tahu ya urusan itu. Kataku santai, mengambil kendali atas emosiku. Saya sekarang fokus mengurus rumah tangga saya sendiri. Biarlah ayah dan ibu yang mengurus masalah di sana. Aku pamit dengan sopan, meninggalkan Tante Erna yang masih ternganga. Aku kembali ke Agus, mengambil piring makananku, dan tersenyum padanya. Ada apa, Tante Erna? Curhat soal resep sambal? Tanya Agus. Geli, aku menggeleng. Mataku bersinar oleh teka-teki yang baru terpecahkan. Lebih menarik dari itu, Mas. Aku baru dapat spoiler tentang drama keluarga kita. Pertunangan Mila, calon suaminya. Semua itu memang dibangun di atas kebohongan untuk menjaga citra. Dan sekarang, kebohongan itu sudah runtuh. Agus memegang tanganku di bawah meja. Berarti, mereka sudah mulai merasakan konsekuensi dari pilihan mereka. Itu bukan urusan kita, Ria. Mereka membuat keputusan, mereka harus menanggung bebannya. Aku menghela napas, menatap cincin di jariku. Aku tahu, Mas. Tapi aku merasa sekarang adalah saatnya mereka menyadari apa yang hilang. Saat mereka melihat betapa bahagianya kita dan betapa berantakannya hidup mereka. Bintang yang mereka puji, si Mila, kini tidak bersinar lagi. Sebaliknya, aku, Ria, yang mereka anggap tidak penting, kini berdiri tegak di samping suamiku. Bebas dari kekacauan mereka. Kemandirian adalah bentuk kemenangan yang paling otentik. 6 bulan sejak hari pernikahan kami. 6 bulan penuh ketenangan. Aku dan Agus baru saja merayakan mini anniversary kami dengan makan malam romantis. Karier freelanceku berkembang pesat. Aku baru saja menandatangani kontrak besar dengan sebuah perusahaan asing. Aku merasa aku sudah mencapai kemenangan yang sesungguhnya. Kemandirian emosional dan finansial. Aku duduk di sofa sambil memeriksa surel, menikmati CSCC euforia malam sebelumnya. Ketika ponselku berdering, nomor asing. Aku jarang mengangkat nomor yang tidak kukenal. Tetapi entah mengapa, kali ini ada dorongan aneh. Mungkin takdir ingin bermain-main denganku. Aku mengangkatnya. Halo, Ria, ini ibu. Ibu butuh kamu, nak. Suara itu langsung menyeruak, parau, penuh kepanikan, dan nyaris histeris. Itu suara Ibu Desti. Jantungku langsung berdebar kencang. Ini adalah perubahan alur cerita awal yang kuramalkan. Keluarga yang dulu mengabaikanku, kini yang pertama kali menghubungiku. Karena mereka butuh, aku menarik napas. Berusaha menjaga nada bicaraku, tetap dingin dan profesional. Ibu Desti, ada apa? Saya sudah memblokir nomor ibu dan ayah. Saya rasa kita tidak punya urusan lagi. Tolong, nak, jangan begitu. Ini penting. Ini tentang Mila. Rintihnya, kepanikan dalam suaranya terdengar autentik. Bukan lagi kepura-puran demi citra. Mila kenapa? Bukankah seharusnya Mila yang jadi prioritas ibu? Urusannya mendadak dan sangat penting kan? Balasanku tajam, didorong oleh emosi yang tertahan selama berbulan-bulan. Masalahnya memang mendadak, Ri. Masalah ini besar sekali. Rendra, dia kabur. Bukan cuma kabur dari Mila, tapi dia membawa kabur semua uang vendor pertunangan yang belum sempat kita bayar lunas. Ayahmu, Lindu, sekarang dikejar-kejar dan dia mengancam akan membocorkan kebohongan Rendra ke media sosial. Isak Ibu Desti. Aku duduk tegak. Ini jauh lebih buruk dari yang kukira. Skandal ini bukan hanya soal aib sosial biasa, tapi melibatkan penipuan finansial. Ibu dan ayah memilih Rendra dan Mila di hari pernikahanku. Bu, sekarang kalian yang harus bertanggung jawab atas pilihan itu, kataku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Tapi Mila tidak tahu. Ria, dia hanya korban. Dia sangat depresi sekarang. Dia menyalahkan ayah dan ibu. Dia mengunci diri di kamar. Ayahmu stres berat, Ri. Dia mulai minum-minum lagi. Dia bilang ini semua salahnya karena terlalu ambisius
dengan calon menantu yang kaya. Desti berhenti sejenak untuk menarik napas. Ibu butuh kamu datang, Ria. Kamu harus bicara dengan Mila. Ibu butuh dukungan moralmu. Ibu butuh anak sulung ibu. Suara Ibu Desti berubah. Dari meminta bantuan, menjadi sebuah penyesalan yang tersirat. Kami salah, Nak. Kami salah sudah mengabaikanmu. Pernikahanmu. Seharusnya kami ada di sana. Kami tahu sekarang. Air mataku menetes. Tetapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena pembalasan emosional yang dingin. Kata-kata itu, pengakuan penyesalan yang selama ini kunanti, akhirnya ku dengar. Namun, kata-kata itu datang hanya karena mereka berada di titik terendah. Ibu, dengarkan saya baik-baik, kataku. Suaraku menjadi sangat pelan, tetapi tegas. Ibu dan ayah memiliki 2 anak. Kalian memilih salah satunya. Dan di saat pilihan kalian itu membawa bencana, kalian baru mencari saya. Saya tidak bisa datang, Bu. Saya tidak bisa terlibat dalam masalah yang saya sendiri tidak ciptakan. Saya sedang bekerja. Ria, kamu tidak boleh begini. Kamu, anak kami. Desti meninggikan suaranya lagi. Saya adalah istri Agus. Dan prioritas saya adalah Agus. Saya harus menjaga keluarga kecil saya. Saya harap Ibu bisa menyelesaikan masalah keluarga Ibu dengan bijak, ujarku. Lalu mengakhiri panggilan. Aku mematikan ponsel dan meletakkannya di meja. Aku bersandar ke sofa. Terengah-engah, tangan yang tadi memegang telepon kini bergetar hebat. Agus masuk ke ruang tamu dan melihatku pucat. Ria, ada apa? Siapa yang telepon? Aku menceritakan semuanya. Mulai dari Rendra yang kabur, hingga ayah Lindu yang kembali minum-minum. Agus mendengarkan dengan tenang. Mereka sudah mulai menyesal, Mas. Tapi penyesalan mereka datang karena mereka menderita. Bukan karena mereka menyadari kesalahannya padaku. Kataku. Air mata berlinang, Agus memelukku. Ya. Dan itu adalah inti dari konflik bergeser ini. Sekarang, kita harus menentukan. Ria, apakah kamu akan membiarkan kesulitan mereka menarikmu kembali? Atau kamu akan menggunakan pengakuan mereka sebagai validasi untuk tetap menjaga batasanmu? Aku menyandarkan kepala di bahunya. Aku tidak mau kembali, Mas. Aku sudah terlalu jauh dan terlalu bahagia. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan bahwa itu adalah ibuku. Sebuah ide dingin melintas di pikiranku. Aku harus tahu detailnya. Bukan untuk membantu, tapi untuk memantapkan batasanku. Aku butuh tahu lebih banyak, Mas. Bukan dari Ibu Desti, tapi dari sumber netral. Aku butuh mengonfirmasi kebohongan apa yang mereka sembunyikan selama ini. Aku harus tahu seberapa besar masalah ini, agar aku bisa membuat benteng yang lebih tinggi. Kami sepakat. Aku tidak akan menghubungi orang tuaku. Tapi aku akan mencari sepupuku Laras. Yang tadi disebutkan Tante Erna seseorang yang pasti tahu detail skandal Mila. Keputusanku untuk menghubungi sepupuku Laras adalah langkah yang sulit. Laras adalah anak dari adik ayah Lindu. Dan dia cenderung sinis terhadap drama keluarga kami. Dia sepakat untuk bertemu denganku di sebuah kedai kopi yang jauh dari lingkungan tempat tinggalku dulu. Agus menemaniku, memberiku dukungan moral dari balik meja. Kamu terlihat berbeda, Ri, kata Laras sambil menyeruput kopi. Lebih tenang, jauh dari aura Desti dan Mila. Aku tersenyum tipis. Aku pindah rumah, las, dan memutus kontak. Aku baru menikah, fokus sama suamiku. Baguslah, gumamnya. Kalau aku di posisimu, hari pernikahanmu itu sudah jadi garis akhir. Mereka sudah memilih. Dan lihat, pilihan mereka membawa bencana. Aku langsung ke intinya. Aku menceritakan panggilan panik dari Ibu Desti dan kekacauan yang terjadi. Laras menghela napas panjang. Kamu tidak tahu setengahnya, Ri. Pertunangan Mila itu, operasi penyelamatan martabat keluarga Desti dan Lindu, bukan soal cinta. Apalagi kebahagiaan Mila. Ini adalah momen misteri terungkap sebagian Rendra itu. Si calon menantu emas, ternyata seorang penipu ulung. Jelas Laras merendahkan suaranya. Dia bukan manajer. Dia memang sales, tapi lebih banyak menjual janji kosong. Dia meminjam uang dari rentenir
dengan menjaminkan nama ayah Lindu tanpa sepengetahuan ayahmu. Begitu rentenir itu mulai mengancam akan membocorkan ke publik kalau ayahmu menipu. Desti dan Lindu panik. Jadi, pertunangan itu? Tanyaku. Itu adalah pengalih perhatian. Mereka buru-buru mengatur pesta mewah di hari pernikahanmu agar semua orang hanya fokus pada kemewahan dan kegembiraan palsu itu. Mereka berpikir, kalau semua orang sibuk memuji Mila, tidak ada yang akan fokus pada rumor utang dan penipuan Rendra. Mereka sengaja menjadwalkannya di hari pernikahanmu karena mereka tahu, di mata publik, pernikahan anak sulung yang sederhana dan sepi pasti akan kalah pamor dari pertunangan anak bungsu yang glamor. Kepalaku berdengung. Ini jauh lebih kejam daripada yang kukira. Mereka tidak sekadar mengabaikanku. Mereka menggunakan hari bahagiaku sebagai perisai dari aib mereka sendiri. Mereka tidak peduli pada Mila, RI. Mereka peduli pada reputasi Desti yang aktif di berbagai perkumpulan sosial dan nama baik Lindu di kantornya. Mila hanya pion, dan kamu adalah korban sampingan yang harganya harus mereka bayar. Tutup laras dingin. Agus meremas tanganku di bawah meja, menyalurkan kemarahan dan kesabaran secara bersamaan. Aku tersenyum miris. Aku selalu berpikir, mereka menganggapku anak yang kurang penting. Ternyata, aku dianggap tidak penting, tapi bisa dikorbankan. Justru, kata Laras, kamu adalah satu-satunya yang mereka yakin tidak akan memberontak. Mereka pikir, kamu akan memaafkan mereka tanpa syarat. Seperti biasa, Laras menambahkan bahwa situasinya sekarang sudah menjadi konflik bergeser yang parah. Rendra sudah menghilang bersama uang yang dipinjam atas nama ayah Lindu, meninggalkan ayah dan ibu Desti menanggung kerugian besar dan ancaman utang dari rentenir. Mila sendiri, yang baru menyadari bahwa hubungannya hanya drama dan kebohongan, kini jatuh sakit dan menolak keluar kamar, menyalahkan orang tuanya karena terlalu memaksakan pria sempurna itu. Ayahmu stres berat, bisnisnya mulai goyah, dan semua teman men sosial ibu Desti kini menjauh. Kekayaan mereka tidak sebanding dengan utang yang harus mereka tutup. Laras menyimpulkan, intinya, Eri, mereka sudah jatuh, dan mereka memilih untuk menarikmu turun bersama mereka. Aku menatap Agus, ada kelegaan yang mengerikan dalam diriku. Aku tidak harus merasa bersalah lagi. Keluargaku memilih Citra di atas segalanya, dan Citra itu kini menghancurkan mereka. Terima kasih, Las, kataku. Sekarang, aku tahu. Aku sudah punya semua informasi yang kubutuhkan. Saat kami berjalan keluar, Agus memelukku erat. Sekarang kamu sudah tahu, sayang, mereka tidak layak atas kesetiaanmu. Jangan biarkan mereka menarikmu kembali ke pusaran itu. Aku tidak akan, Mas, kataku mantap. Batasan sehat ini akan kujaga. Aku tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Informasi dari Laras terasa seperti sengatan listrik. Rasa sakit karena diabaikan di hari pernikahan kini digantikan oleh kemarahan yang dingin dan mematikan. Aku bukan hanya dikhianati, aku telah dimanipulasi untuk menutupi kebobrokan mereka. Aku dan Agus menghabiskan malam itu merenungkan implikasi dari kebenaran yang baru terungkap. Mereka bahkan tidak peduli bagaimana ini akan mempengaruhimu, Ria. Mereka hanya melihat kemana sorotan publik diarahkan, kata Agus. Rahangnya mengeras. Dan sekarang, sorotan itu kembali ke rumah mereka. Balasku. Mereka menanam benih kebohongan di hari pernikahanku. Dan kini, benih itu tumbuh menjadi bencana yang melilit leher ayah Lindu. Keesokan harinya, aku mendapat kabar yang jauh lebih dramatis dari sepupuku yang lain, yang masih tinggal dekat kompleks rumah orang tuaku. Ini adalah plot twist yang sesungguhnya. Ria, kamu harus lihat ini. Pesan sepupuku Santi, disertai sebuah tangkapan layar. Itu adalah unggahan dari akun gosip lokal yang membahas skandal utang dan penipuan yang melibatkan seorang pengusaha terpandang. Nama ayah Lindu dan calon menantunya, Rendra, disebut secara tersirat. Tapi yang membuatku terkejut adalah deskripsi tentang pertunangan mewah yang mendadak, Santi bilang. Lanjutnya dalam pesan suara, pertunangan Mila itu bukan cuma glamor di luar, RI. Saat acara, di balik panggung,
Mila dan Rendra bertengkar hebat. Rendra berteriak di depan Ayah Lindu, menuntut uang pelunasan hutangnya. Ayah Lindu sempat menamparnya. Tapi begitu lampu sorot menyala, mereka berdua kembali tersenyum manis untuk foto. Aku merasakan mual. Adegan dramatis yang kulihat di media sosial, yang membuatku menangis karena merasa tidak penting, ternyata adalah puncak dari perselisihan, kepalsuan, dan kekerasan. Aku telah menangisi sebuah kebohongan yang nyaris tidak bisa mereka pertahankan. Pertengkaran itu terekam oleh salah satu pelayan catering RI, tulis Santi. Video itu sempat menyebar terbatas. Dan sekarang, Ayah Lindu panik. Dia berusaha menyogok pelayan itu, tapi gagal. Hutang Rendra terlalu besar. Dan sekarang rentoner-rentoner itu benar-benar mengancam akan membongkar semua kebohongan status ayahmu ke media nasional. Ini adalah titik konflik memuncak. Keluarga yang sangat menjunjung tinggi citra itu kini menghadapi kehancuran reputasi total. Aku yang dikorbankan kini menjadi satu-satunya yang masih memiliki martabat utuh, Mas. Lihat ini, kataku kepada Agus. Mereka tidak hanya merusak pernikahanku. Mereka mengadakan sirkus di hari itu. Sebuah pertunjukan kebohongan yang kini berbalik, menghancurkan mereka. Semua karena ambisi mereka untuk menikahkan Mila dengan pria yang mereka anggap bisa menaikkan status. Tanpa memeriksa kebenarannya, Agus memelukku dari belakang. Kamu tidak perlu lagi mencari pembalasan, sayang. Keadilan sudah bekerja. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Rasa bersalah yang tersisa di hatiku menguap. Aku tidak lagi melihat Ibu Desti dan Ayah Lindu sebagai orang tua yang lalai, melainkan sebagai sepasang manusia yang terperangkap dalam jebakan obsesi citra sosial Indonesia yang mematikan. Aku meraih ponselku lagi. Kali ini, aku membuka galeri foto di hari pernikahanku. Aku melihat foto diriku dan Agus di pelaminan yang sunyi. Foto Agus mencium keningku dengan tulus. Foto tamu-tamu yang wajahnya memancarkan kebahagiaan sejati. Aku menyadari kemenangan sesungguhnya. Aku sudah mendapatkan cinta yang tulus dan kehidupan yang jujur. Sementara mereka mendapatkan kebohongan yang meledak. Aku tidak akan membalas dendam dengan menertawakan penderitaan mereka. Tetapi aku akan membalas dendam dengan menjaga kebahagiaanku. Aku akan berdiri tegak dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka untuk memilih kebohongan di hari pernikahanku. Panggilan telepon dari Ibu Desti kali ini tidak bisa kuabaikan. Ia tidak menelepon nomor lamaku, melainkan menghubungi Agus di kantornya, memohon dengan nada panik agar kami bertemu. Agus, yang selalu mengedepankan kebijaksanaan, akhirnya setuju. Asalkan pertemuan itu terjadi di luar rumah kami dan bersifat formal. Kami bertemu di sebuah kafe sepi di pusat kota. Aku datang bersama Agus. Mereka Ibu Desti dan Ayah Lindu datang dalam kondisi yang jauh dari citra sosial yang selama ini mereka junjung. Ibu Desti tampak kuyuh, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ayah Lindu terlihat lesu. Bau alkohol tipis tercium darinya, konfirmasi dari kabar yang kudengar. Begitu duduk, Ibu Desti langsung memegang tanganku. Air matanya tumpah. Ria, nak, maafkan Ibu. Kami tahu kami salah. Ini semua karena kami terlalu menuruti ambisi Mila dan ketakutan ayahmu akan aib. Ayah Lindu hanya menunduk. Ayah minta maaf, Ri. Kami mengorbankan hari bahagiamu demi menutupi masalah Rendra. Sekarang, masalah itu menghancurkan kami. Ini adalah konflik final. Momen di mana aku harus memutuskan apakah aku akan melepaskan kemarahan yang kudapat atau kembali terperangkap dalam siklus toksik mereka. Pengakuan mereka adalah kemenangan emosional bagiku. Tapi aku tidak bisa membiarkan pengakuan itu melemahkan tekadku. Pengakuan itu terlambat. Bu, ya, kataku. Suaraku tenang. Aku merasa sedih, tapi tidak hancur. Saya sudah tahu semuanya. Mila dan Rendra bertengkar di balik panggung. Dan kalian menjadikan pernikahan saya sebagai panggung pengalihan isu. Itu bukan sekadar kesalahan. Itu pengkhianatan yang disengaja. Ibu Desti tersentak, terkejut, karena aku tahu detailnya.
Kami tahu kamu marah, Nak. Tapi sekarang, kami butuh kamu. Kami butuh bantuanmu. Ayah Lindu mengangkat kepala. Kami punya hutang besar, Re. Rendra kabur, membawa semua uang muka. Kami terancam bangkrut, dan rumah kita bisa disita. Kami tidak meminta uang, tapi kami mohon. Bisakah kamu dan Agus berbicara dengan salah satu kerabat Agus yang bekerja di bagian legal? Atau minimal, kamu temui Mila. Dia tidak mau bicara dengan kami. Kami butuh dukunganmu. Disinilah balas dendam yang sesungguhnya terjadi. Bukan dengan memaki atau membalas dendam secara jahat, melainkan dengan menegakkan martabatku melalui penolakan yang kuat. Aku menatap Agus. Ia mengangguk kecil, memberikan izin untuk mengambil keputusan. Ayah, Ibu, kataku, menarik tanganku dari genggaman Ibu Desti. Di hari pernikahan saya, kalian memilih prioritas kalian. Kalian memilih Mila, Citra, dan masalah kalian di atas kebahagiaan saya. Kalian bahkan tidak datang ke ijab kabul yang merupakan momen sakral seumur hidup. Sekarang, saya juga harus memilih prioritas saya. Prioritas saya adalah suami saya, Agus, dan keluarga kecil yang kami bangun. Kami tidak akan terlibat dalam masalah ini. Wajah Ibu Desti memucat. Tapi, Ria, kami, orang tuamu, seorang anak, harus menghormati orang tuanya, Bu. Tapi orang tua juga punya kewajiban untuk melindungi dan mengutamakan anaknya. Ketika kalian memilih untuk mengorbankan saya, kalian secara efektif telah melepaskan tanggung jawab itu. Saya dan Agus sudah membuat janji di hari pernikahan kami. Kami akan menjaga keluarga kami, dan keluarga saya adalah Agus. Agus angkat bicara. Nadanya penuh otoritas. Kami bersimpati atas kesulitan tante dan om. Tetapi masalah ini terlalu besar. Dan ini adalah konsekuensi dari keputusan yang kalian ambil tanpa melibatkan atau menghormati Ria. Kami tidak akan terlibat secara legal maupun finansial. Aku melanjutkan. Nadaku lembut, tapi final. Jika ibu butuh dukungan emosional, saya bisa mendoakan. Jika Mila mau bicara dengan saya, dia bisa menghubungi saya. Tapi saya tidak akan mengejarnya. Tapi untuk menjadi penyelamat, saya tidak bisa. Saya baru saja menemukan kebahagiaan yang saya bangun sendiri. Dan saya tidak mau kehancuran kalian menarik saya kembali. Aku berdiri. Saya harap ibu dan ayah bisa menyelesaikan masalah ini. Kami permisi. Kami meninggalkan mereka di kafe itu, terperangkap dalam keputusasaan mereka sendiri. Saat melangkah keluar, aku merasakan beban berat yang sudah lama kupikul, akhirnya terlepas. Aku tidak membalas dendam dengan menghancurkan, tapi dengan menyelamatkan diriku. Aku telah memilih batasan sehat dan kemenangan atas rasa penolakan. Tahun pertama pernikahan kami berlalu. Keputusan tegas yang kubuat di kafe itu menjaga jarak dan menolak terlibat dalam bencana finansial dan emosional mereka membuat. Hubungan kami dengan keluarga inti menjadi beku total. Tidak ada lagi panggilan panik dari Ibu Desti atau permintaan maaf dari Ayah Lindu. Sunyi, sunyi. Itu awalnya terasa menyakitkan, seperti kematian yang lambat. Tetapi dengan berjalannya waktu, sunyi itu berubah menjadi kedamaian. Aku dan Agus benar-benar mewujudkan janji kami. Kami membangun keluarga kecil yang kami impikan. Didasarkan pada kejujuran, dukungan tanpa syarat, dan kebebasan emosional. Kehidupan kami sangat kontras dengan hiruk-pikuk drama yang kudengar sesekali dari Laras atau Santi. Kabar burung tentang keluarga kami tidak pernah berhenti. Aku mendengar Ayah Lindu terpaksa menjual beberapa aset non-prioritas untuk menutupi utang yang ditinggalkan Rendra. Usaha ayah memang tidak sampai bangkrut total, tetapi reputasinya di komunitas bisnis hancur. Mila, setelah melalui masa depresi berat, akhirnya dibawa keluar kota oleh kerabat jauh untuk pemulihan. Jauh dari lingkungan sosial yang menghakiminya. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka. Aku hanya merasa lega karena aku tidak lagi berada di dalamnya. Kemenangan awal, Ria tidak diukur dari berapa banyak aset yang dijual ayah, melainkan dari betapa bahagianya aku di rumahku sendiri. Kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami.
bukan di gedung mewah yang penuh kursi kosong, melainkan di rumah baru kami, sebuah rumah kecil, hasil dari kerja keras Agus dan tabunganku sendiri. Kami mengundang semua teman dan kerabat yang tulus mencintai kami. Mereka yang hadir di hari pernikahan yang sepi itu, dan mereka yang baru ku kenal. Saat aku berdiri di ruang tamu yang penuh tawa, aku melihat Agus sedang menuangkan minuman untuk para tamu. Senyumnya tulus, matanya memancarkan kebahagiaan yang tidak dibuat-buat ria. "Kamu benar-benar bersinar sekarang," bisik Vina, sahabatku, yang datang bersama suaminya. "Dulu kamu selalu tampak tegang dan cemas. Sekarang, kamu benar-benar bebas." "Aku memang bebas, Vin," jawabku tulus. "Bebas dari harapan palsu dan kewajiban toksik." Malam itu, di tengah pesta yang meriah dan penuh cinta, aku menyadari bahwa balas dendam tersirat yang kumiliki adalah kebahagiaan otentik ini. Aku tidak perlu berteriak atau memamerkan hartaku. Hidupku yang tenang, bahagia, dan sukses tanpa campur tangan mereka sudah menjadi jawaban yang paling keras dan jelas. Aku menerima sebuah kiriman yang diantar kurir sore itu, sebuah buket bunga mawar putih. Tidak ada kartu ucapan di dalamnya, hanya sebuah kartu kecil bertuliskan nama toko bunga yang sangat kukenal, toko bunga langganan Ibu Desti. Agus melihatku memegang buket itu. "Dari Ibu?" Aku mengangguk. "Mungkin, tapi tidak ada pesan." "Biarkan saja," kata Agus, mengambil buket itu dan meletakkannya di sudut ruangan. Tidak menjadikannya pusat perhatian. Itu mungkin bentuk penyesalan tanpa kata. Atau mungkin cara mereka mencoba menarik perhatian lagi. Tapi kita tidak akan merespon. Aku setuju, batasan ini harus tetap kuat. Membalas pesan atau ucapan selamat mereka sekarang hanya akan membuka pintu bagi drama baru. Kami telah membayar harga mahal untuk kedamaian ini. Saat tamu terakhir pulang, aku dan Agus duduk di sofa, menikmati sisa-sisa malam itu. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Agus. "Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan itu sesederhana ini, Mas," bisikku. Tidak ada bisik-bisik, tidak ada drama, tidak ada tekanan untuk menjadi anak emas. Justru itu, sayang, kemenangan kita bukan terletak pada seberapa jauh kita bisa lari dari masalah mereka, tapi seberapa jauh kita bisa menciptakan kehidupan yang membuat masalah mereka tidak lagi relevan, kata Agus, mencium puncak kepalaku. Aku telah memenangkan babak ini, tapi aku tahu, untuk menutup buku ini sepenuhnya, aku butuh satu bab terakhir, bab di mana aku melepaskan semua emosi yang tersisa dan memaafkan, bukan demi mereka, melainkan demi kebebasan emosional diriku sendiri. 3 tahun telah berlalu, apartemen kecil kami kini terasa seperti surga. Kami baru saja selesai merenovasi, mengubah ruang kerja menjadi kamar bayi kecil. Ya, aku dan Agus sedang menantikan kehadiran buah hati kami, penutup sempurna dari perjuangan kami membangun keluarga baru. Kami telah mencapai kemenangan akhir sejati. Aku sukses dengan bisnis desainku. Agus mendapatkan promosi besar, dan kami telah menciptakan lingkaran pertemanan yang tulus dan suportif. Batasan sehat dengan keluarga lamaku tetap terjaga. Komunikasi hanya terjadi melalui ucapan selamat formal di hari raya, yang kurespon singkat dan sopan. Mila kabarnya sudah kembali dari luar kota dan mulai bekerja sebagai guru taman kanak-kanak, menjauhi hinger-binger media sosial yang dulu ia cintai. Ayah Lindu dan Ibu Desti berhasil mengatasi krisis finansial mereka, meskipun citra sosial mereka telah hilang tak bersisa. Suatu sore, saat aku sedang menata popok, kurir datang membawa sebuah paket berukuran sedang. Itu dikirim ke alamat baru kami, yang berarti Ibu Desti harus bertanya kepada kerabat jauh kami untuk menemukannya. Di dalamnya ada sebuah boks perak berisi pernek-pernik bayi, rajutan tangan yang indah, serta sebuah amplop tebal. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan cek atau permohonan bantuan, melainkan sebuah surat tulisan tangan dari Ibu Desti. "Ria, anakku, Ibu tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin tidak ada kata-kata yang cukup untuk meminta maaf atas apa yang kami lakukan
di hari pernikahanmu. Ibu tidak akan mengungkit lagi drama kami. Karena ibu tahu, itu tidak relevan lagi. Selama 3 tahun ini, ibu dan ayah melihat dari jauh, melalui kerabat yang masih menghubungi kami. Bagaimana kamu dan Agus membangun kebahagiaan sejati. Itu adalah kebahagiaan yang tidak kami miliki. Ria, kami menghabiskan hidup kami untuk mencoba membuat orang lain terkesan. Dan kami berakhir kehilangan hal yang paling berharga. Kamu, ibu tahu ini terlambat. Tapi ibu ingin kamu tahu, penyesalan terbesar kami bukanlah kehilangan harta atau citra. Penyesalan terbesar kami adalah kehilangan putri seperti kamu. Kamu mengajarkan kami arti dari martabat yang sesungguhnya, bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli atau dipamerkan. Ibu tahu, kamu tidak akan kembali sepenuhnya. Itu adalah harga yang harus kami bayar. Tapi ibu mohon, terimalah hadiah kecil ini. Ini adalah hadiah untuk cucu kami, yang akan lahir dari keluarga yang kami yakin 100% didasarkan pada cinta sejati. Ibu hanya ingin kamu tahu, kamu telah memenangkan hidupmu. Ibu bangga padamu. Cinta selalu. Ibu, air mataku jatuh membasahi surat itu. Ini adalah pengakuan tulus yang ditunggu-tunggu. Pengakuan yang datang tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan tanpa permintaan untuk kembali. Itu adalah kemenangan emosional yang jauh lebih memuaskan daripada keruntuhan finansial mereka. Aku meletakkan surat itu di meja. Aku tidak merasakan kemarahan. Hanya kelegaan yang luar biasa. Aku telah mencapai kebebasan emosional. Aku akhirnya bisa memaafkan. Bukan demi mereka, tapi demi jiwaku sendiri, dan demi anak yang akan kubawa ke dunia ini. Agus masuk, melihatku menangis, dengan surat di tangan. Ia membaca surat itu dengan matanya yang tenang. Dia benar, sayang. Bisik Agus, memelukku erat. Kamu memenangkan hidupmu. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tentang hadiah ini, kita terima hadiahnya, karena itu tulus. Tapi kita biarkan batasannya tetap di sini. Kita tidak akan menarik drama mereka ke dalam kehidupan anak kita, kata Agus. Kita tidak akan membiarkan mereka menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Tapi kita juga tidak perlu menyimpan kebencian. Aku mengangguk, tersenyum melalui air mata. Aku mengambil surat itu, melipatnya rapi, dan menyimpannya. Bukan sebagai surat pengampunan, melainkan sebagai pengingat akan tema akhir kisahku, bahwa aku telah menemukan kekuatan untuk mendefinisikan kebahagiaanku sendiri, tanpa izin atau validasi dari siapapun. Aku tidak lagi menjadi Ria yang ditinggalkan di pelaminan yang sepi. Aku adalah Ria yang berdiri tegak, memenangkan pertempuran batin, dan siap memulai babak baru sebagai seorang ibu. Aku memeluk Agus, menatap perutku yang membesar. Terima kasih, Bu. Tapi aku sudah lama memilih. Aku telah memilih Agus. Aku telah memilih kebahagiaan. Dan ini adalah kehidupanku yang sesungguhnya.